Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Jen kini melanjutkan latihannya bersama Toru. Ketika Jen ingin bernyanyi dulu, Toru segera menghentikannya karena katanya bernyanyi nggak bisa memberikan keamanan. Sebaliknya, Toru akan mengajarkan sesuatu kepada Jen, yaitu kekuatan tersembunyi yang telah dimiliki Jen sejak kecil. Kekuatan itulah yang akan bantu Jen pada masa yang akan datang. Toru juga menjelaskan kalau bangsa pejuang selalu berkembang. Namun, Jen berbeda dengan yang lainnya. Jen telah memiliki kekuatan dalam dirinya dan dia bisa berubah menjadi Super Saiyan lebih baik. Dan kelemahan Jen, meskipun bisa berubah menjadi Super Saiyan dengan mudah, namun ada batasan waktu baginya untuk tetap berada dalam wujud itu. Toru juga mengaku telah berevolusi beberapa kali menjadi Super Saiyan dan telah meningkatkan kekuatannya setinggi yang dia mampu. Tapi sekarang dia telah sampai ke tahap yang mana Toru nggak boleh berubah lagi ke bentuk asal. Dan Toru mengatakan kalau Jen pasti akan bernasib sama sepertinya. Jen sendiri nggak paham dengan apa yang Toru katakan. Namun dia akan tetap menyelesaikannya supaya segera bisa pulang ke rumah kembali. Toru menjelaskan lagi, pertama-tama untuk mengalahkan roh jahat, Jen bisa memperkuat amarahnya. Tapi ini adalah jenis pertarungan di mana Jen hanya bisa memukul saja. Hal ini bisa melatih pikiran yang mengeluarkan kekuatan dalam tubuh yang akan melawan roh jahat. Meski itu tidak sederhana, namun bisa dilakukan. Roh itu akan datang kepada Jen dari dimensi lain dan berniat membunuhnya. Makanya Toru minta Jen buat mengalahkannya dan jadilah lebih kuat dibanding kejahatan dalam hatinya. Dan orang yang bakal Jen lawan ada di dunia ini dan kekuatannya juga terkurung di sini. Mulai sekarang Jen harus menutup matanya dan memasuki dunia roh. Selain itu, Toru akan menyelaraskan pikiran dia ke dalam pikiran Jen supaya dia bisa terus mengawasi apa yang terjadi pada Jen. Setelah mendengar itu, Jen langsung mengerti apa yang Toru jelaskan. Makanya, Jen segera duduk dan menutup matanya untuk mulai bermeditasi dan memasuki dunia di mana dia bisa berhadapan dengan roh jahat. Jen masuk ke alam bawah sadarnya yang nampak tempat itu gelap dan Jen gak bisa melihat apapun. Namun tiba-tiba muncullah roh jahat yang dimaksud, yang ternyata dia merupakan sisi jahat dari Jen itu sendiri yang memiliki bentuk seperti Super Saiyan. Roh jahat memberitahu bahwa Jen sekarang ada di dunianya dan apa yang Jen lihat bukanlah mimpi atau hayalan semata. Jadi kalau Jen kalah di sini, maka Jen akan mati dan Jen gak bakalan bisa kembali ke dunia nyata. Makanya Jen gak punya pilihan lain selain memenangkan pertarungan ini untuk bisa keluar dari dunia ini. Mendengar itu, Jen jadi penasaran bagaimana dia bisa mengalahkan roh jahat dan kembali ke dunia nyata. Namun, roh jahat nggak menjawabnya dan malah menunjukkan wajah yang bengis. Setelah itu, roh jahat menyerang ke arah Jen menggunakan kecepatan yang luar biasa tinggi. Melihat kecepatan itu, Jen gak bisa membacanya hingga kemudian Jen terkena pukulan keras di pipinya. Gak cuma itu, roh jahat kembali menghantam wajah Jen menggunakan tendangan madun yang menghempaskan Jen ke udara. Lalu dilanjut dengan serangan pukulan nuklir bertubi-tubi yang terus mendorong Jen ke belakang. Menerima serangan yang begitu keras membuat Jen merasa sangat kesakitan, tapi dia nggak bisa melakukan apapun buat bertahan. Hingga kemudian saat sudah kesal dengan penderitaan ini, dia mencoba buat menghindari pukulan roh jahat, juga menahan tendangan keras yang roh jahat lancarkan. Semakin lama, gerakan Jen semakin lincah dan berhasil menghindari setiap serangan yang roh jahat lancarkan. Jen merasakan peningkatan aneh dalam tubuhnya, di mana instingnya mulai tajam, ditambah bisa mulai mengelak serangannya. Tubuhnya juga telah bisa dia kendalikan, yang akhirnya Jen menyadari kalau ini pasti adalah naluri saya, karena dia dapat merasakan darah Saiyannya yang mendidih sebagai petarung Saiyan yang terkuat. Jen yang dulunya hanyalah seorang penyanyi, kini mendadak menjadi seorang petarung yang tentu berbeda dengan Gohan dan Goten yang sedari kecil sudah diajarkan caranya bertarung. Ini adalah peningkatan yang pesat bagi Jen. Jadi, Jen bersiap untuk melakukan serangan untuk membalas apa yang sudah roh jahat lakukan. Namun tiba-tiba, roh jahat malah mengarahkan tangannya yang membuat Jen malah menghentikan serangannya. Dia sedikit panik dan penasaran apa sebenarnya yang ingin roh jahat lakukan kepadanya. Ternyata, roh jahat menggunakan suatu kemampuan yang membuat Jen gak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya, yang tentu saja ini menguntungkan bagi roh jahat. Namun, roh jahat nampaknya gak ingin membunuh Jen lebih dulu. Dia menciptakan sebuah bola kristal yang kembali mengagetkan Jen dan membuatnya penasaran apa sebenarnya yang ingin roh jahat lakukan.
Namun, di dalam kristal itu, roh jahat menampilkan temannya yang saat ini lagi berada di bumi. Di situ, roh jahat menggerakkan sebuah mobil yang diarahkan kepada teman Jen untuk membunuhnya. Tentu saja, hal ini membuat Jen merasa sangat khawatir. Tapi tiba-tiba, ketika mobil itu akan menghantam teman Jen, roh jahat segera membelokkan mobil itu dan gak mengenainya. Rupanya, tujuan roh jahat melakukan semua ini semata-mata untuk memancing kemarahan Jen dan terus menghasut emosinya. Kemudian, roh jahat kini menargetkan teman Jen yang kedua. Saat ini, di bumi sedang terjadi perampokan besar dengan Krillin yang terus berperang melawan para perampok ini. Anehnya, si gundul Krillin malah bersembunyi dari peluru, padahal dia pernah melawan Frieza dan Cell yang lebih kuat dibanding perampok, bukan? Kocak emang Sindul ini. Salah satu perampok kemudian menggunakan serangan beruntun yang salah satu peluru ini malah akan mengenai teman Jen. Di situ, roh jahat kembali membelokkan arah pelurunya, membuat Jen semakin merasa marah. Nyawa teman-temannya kini dipermainkan. Dan gak sampai situ, roh jahat menunjukkan keadaan gadis kecil yang sebelumnya Jen selamatkan. Roh jahat akan kembali mempermainkan nyawa gadis kecil itu, yang kini membuat Jen sampai menangis, meminta roh jahat untuk menghentikan aksinya. Namun, ketika roh jahat akan tetap melakukannya, di situ Jen gak bisa menahan amarahnya lagi hingga dia meluapkan semua amarahnya secara besar-besaran. Jen melepaskan kekuatan yang sangat besar yang meluas di dunia itu. Hingga kemudian, Jen mendapatkan perubahan baru Super Saiyan-nya, membuat roh jahat kini yang menjadi panik. Di sini, nampaklah bentuk Super Saiyan baru Jen yang kini memiliki rambut panjang seperti Super Saiyan 3, namun memiliki warna yaitu merah. Entah Super Saiyan berapa yang Jen bangkitkan, tapi yang pasti, mengingat semua Super Saiyan yang J-Factor punya, nampaknya ini adalah Super Saiyan yang berbeda dari Super Saiyan biasanya. Setelah itu, muncullah suara Toru yang memanggil Jen dan mengungkapkan dia sangat bangga kepada Jen. Jen telah dikaruniakan darah Saiyan yang kuat, jadi Jen adalah harapan terakhir bagi bangsa Taura dan juga Saiyan. Toru telah kecewa bertahun-tahun lamanya atas pertempuran bangsa Saiyan dan juga bangsa Taura. Jadi, dia berharap kalau Jen akan menjadi jembatan yang menghubungkan dua bangsa kuat demi keamanan alam semesta mereka. Kemudian, di dunia nyata sendiri, Gauro dan Kirusia melihat Jen yang kini kembali tertidur. Gauro bertanya pada Kirusia apakah menggunakan roh jahat demi membangkitkan kekuatan Jen adalah ide yang bagus. Kirusia membenarkan semua itu. Dia nggak pernah sangka kalau Jen bakal menjadi orang kuat melebihi apa yang Kirusia bayangkan. Karena itu, Kirusia yakin kalau Jen akan menjadi mainan yang bagus untuk Gauro dibanding apapun yang pernah Gauro dapatkan sebelumnya. Dan lagi, mereka masih belum mengetahui seberapa kuat kekuatan Jen yang mungkin masih memiliki kekuatan tersembunyi dalam tubuhnya. Kirusia juga menambahkan kalau roh jahat itu adalah perwujudan dari kejahatan yang ada dalam hati Jen. Dia tahu perlakuan mereka kejam dengan membuat Jen yang gak bersalah mengalami semua ini. Tapi di saat yang sama, hal ini juga memberi mereka informasi baru mengenai bangsa Saiyan. Jadi, Gaura mengerti kalau itu adalah satu-satunya jalan supaya Jen dapat menyelesaikan tugasnya dengan roh jahat. Jika Jen dikalahkan, maka selamanya Jen akan terjebak di dunia roh dan gak bakalan bisa kembali. Kirusia membenarkan itu. Selain itu, Jen akan menyerap kekuatan milik roh jahat dan menjadikan miliknya setelah Jen menewaskan roh jahat tersebut. Gauro sangat paham apa yang dimaksud. Begitu Jen bangun, maka Jen dapat menggunakan perubahan Super Saiyan rambut merah sesuka hatinya. Di sini, Kirusia menunjukkan ketawa kecilnya karena ternyata selain menggunakan Super Saiyan merah, Jen juga akan mendapatkan perubahan lainnya sesuka hati. Mendengar itu, Gauro nampak sedikit kaget karena nggak henti-hentinya dia takjub akan kepintaran Kirusia sebagai analisa yang baik. Jadi, Gauro mulai memikirkan tentang pangkat Kirusia yang mungkin cocoknya adalah Kirusia si pelayan Dewa Maut. Gauro mengatakan semua itu demi menggoda Kirusia yang super kawaii. Mendengar itu, Kirusia menjadi malu dan masih menunjukkan sifat jaimnya di hadapan Gauro. Kemudian, Kirusia menggunakan tongkatnya dan segera mengarahkannya pada Jen. Gak lama kemudian, Jen akhirnya sadar kembali dan Jen meminta Kirusia untuk segera mengeluarkannya dari dalam bola. Jadi, Kirusia segera menghancurkan bola energi itu dan Gauro segera menarik Jen keluar dari arena pertarungan. Di sini, Toru sedikit merasa kaget, Gauro ternyata malah menghentikan latihan mereka yang belum selesai. Nampak, meski telah mendapatkan kekuatan yang luar biasa, Jen seperti masih memikirkan sesuatu.
Kemudian, Gauro akan memulai rencana awalnya kembali, yaitu pergi ke tempat Beerus berada buat mempertemukan Gen dengan Goku dan Vegeta. Sebelum pergi, Kirusia akan memberikan pakaian yang cocok dulu buat Gen supaya nggak bertarung dalam setelan kantor. Gauro setuju dengan itu. Selain itu, Gauro minta Kirusia untuk melakukan sesuatu pada rambutnya juga karena Gen selalu menjadi Super Saiyan. Namun, Kirusia berkata dia akan tetap menjaga gaya rambutnya, tapi dia hanya akan merubah warna rambut Gen menjadi hitam pekat. Kemudian, Kirusia segera merubah warna rambut dan juga pakaian Gen menjadi sangat cocok dengan karakter Gen yang sekarang. Kirusia mengatakan dengan pakaian tempur seperti itu akan memberi alasan bagus buat mengunjungi Beerus, yaitu untuk menyambut murid dari Gauro, sang dewa kegelapan kehancuran. Gauro sendiri sangat menyukai gaya pakaian dan rambut Gen itu sangatlah cocok baginya. Kemudian, Kirusia mempromosikan Gen sebagai calon dewa kehancuran yang baru yang diinginkan oleh Gauro sendiri. Artinya, akan ada seorang dewa kehancuran yang bakal digantikan oleh Gen. Ya, Gauro sangat setuju dengan penawaran Kirusia. Dia nampak benar-benar akan menjadikan Gen sebagai dewa kehancuran yang baru. Sebagai bos dari 12 dewa kehancuran, Gauro pasti akan mengabulkan apapun yang dia inginkan. Gak lama kemudian, Gauro dan yang lainnya telah sampai di planet Beerus yang saat ini Beerus lagi rebahan seperti penonton channel ini. Melihat Gauro ada di sana, Beerus sontak sangat terkejut. Nggak biasanya bos dewa kehancuran bisa datang ke planetnya. Gauro segera menyapa Beerus dan sedikit mengejeknya dengan menyebut Beerus yang sering ngompol. Dengar itu, Beerus sontak sangat panik. Aib memalukan yang telah dia simpan kini akhirnya terbongkar pada penonton. Wah, Beerus sering ngompol ya. Beerus segera membuat banyak alasan supaya Gauro nggak membahas masalah ngompolnya dan menanyakan apa tujuan Gauro ke sini. Gauro bilang dia ingin mengadakan sebuah kompetisi antara mainan Beerus yaitu Goku dan Vegeta melawan mainan Gauro yaitu Gen. Beerus membuat diskusi dulu dengan Whis untuk membicarakan hal ini dan Beerus akan memberi syarat, yaitu kalau Goku menang maka rahasia ngompolnya ini gak boleh dikasih tahu pada siapapun. Whis sangat paham tentang kejadian itu karena ternyata alasan Beerus bisa ngompol sebab dia pernah dimarahi oleh Gauro. Beerus minta Whis buat nggak mengatakannya keras-keras, itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu dan Beerus berjanji itu nggak bakalan terjadi lagi. Beerus hanya bilang kalau itu adalah hari yang sangat buruk. Dengan begitu, Whis berjanji nggak bakal mengatakannya dan akan membuat syarat untuk nggak memberitahukan hal memalukan itu pada siapapun. Dengar itu, Gauro dan Kirusia tertawa kecil pada Beerus. Tapi nggak disangka, Gauro setuju dengan syarat Beerus. Meski begitu, kalau peserta Beerus kalah, maka dia akan memberitahukan ngompol Beerus pada semua dewa di seluruh semesta ini. Kemudian, Gauro juga menanyakan di mana peserta Beerus yaitu Goku dan Vegeta. Beerus memberitahu kalau Goku dan Vegeta biasanya datang ke planetnya pada malam hari. Tapi Beerus menyombongkan kekuatan Goku dan Vegeta. Dia ragu ada yang bisa mengalahkan duo terkuat Saiyan itu. Jadi Beerus segera bertanya balik di mana peserta Gauro sekarang. Kemudian Gauro segera memperkenalkan Gen pada Beerus kalau Gen adalah peserta yang akan dia tandingkan lawan Goku dan Vegeta. Di sini Beerus mulai memperhatikannya buat menganalisa seberapa kuat Gen. Dan Beerus membuat kesimpulan kalau Gauro pasti ingin bercanda dengannya. Karena Beerus yakin kalau Gen gak sekuat yang dia bayangkan. Bahkan Beerus mengejek Gauro sebagai dewa kegelapan kehancuran yang gak bisa memahami seberapa kuatnya Goku dan juga Vegeta sekarang. Meski begitu, Beerus tetap mempersilahkannya dan menanyakan siapa yang bakal Gen pilih untuk bertarung, Goku atau Vegeta. Dengan percaya diri, Gauro berkata kalau Gen akan melawan Goku dan Vegeta sekaligus. Hal ini membuat Kirusia tersenyum, yang artinya mereka benar nggak main-main. Dengar itu, Beerus masih belum percaya, jadi dia menanyakan berapa banyak pengalaman Gen dalam bertarung selama ini. Gauro membongkar kalau Gen nggak memiliki pengalaman bertarung sedikit pun. Tapi baginya itu nggak masalah, karena dia dan Kirusia telah mengeluarkan potensi kekuatan Gen dalam dirinya. Beerus terus merendahkan kekuatan Gen karena dia nggak bisa merasakan aura ki Gen sedikit pun. Jadi Beerus bertanya apakah Gen benar-benar kuat. Beerus nggak tahu banyak tentang Gen, tapi Beerus ragu Gen bisa bertarung baik tanpa kekuatan besar yang setara dengan Goku Vegeta. Mendengar itu, Gen nampak sangat kesal, lalu tiba-tiba dia mengeluarkan kekuatannya yaitu pukulan harimau yang melesat kepada Beerus. Di sini, Gen menghentikan pukulannya dan menahannya tepat di depan wajah Beerus. Dia cuma ingin menunjukkan kalau seperti inilah kekuatan yang Gen miliki.
Nampak Beerus melongo akan kekuatan Gen. Gak biasanya dia bersikap seperti itu dengan lawan yang pernah Beerus temui. Bahkan Beerus sampai memundurkan sedikit wajahnya dengan ekspresi yang cukup terkesan. Setelah melihat itu, Beerus akhirnya percaya kalau Gen bukanlah orang sembarangan. Gauro minta Beerus buat segera memberitahukan di mana Goku Vegeta sekarang. Beerus mengatakan kalau Goku dan Vegeta kini tinggal di planet bumi yang merupakan tempat tinggal Gen sendiri. Maka dari itu, Gauro segera mengajak mereka untuk pergi ke bumi sekarang. Whis memberitahu kalau mereka butuhin waktu 20 menit untuk bisa sampai di planet bumi. Jadi, mereka akan menggunakan kemampuan milik Kirusia supaya mereka bisa berpindah lebih cepat. Dia minta mereka buat meletakkan tangannya, tapi jangan sentuh di bagian yang tidak pantas ya. Kirusia ini kan cewek kawaii. Setelah itu, mereka pun memulai perjalanannya ke bumi. Lalu, dapatkah mereka bertemu dengan Goku dan Vegeta? Dan apakah Goku Vegeta dapat mengalahkan Gen yang memiliki perubahan Super Saiyan rambut merah? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.